begitu malah mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah bapaknya, Wak. Dan suara Kak Cinta di situ, Wak, berubah macam suara nenek-nenek. Pakai bahasa Jawa pula tuh, Wak, yang pokoknya arti ya. Anak ini punyaku. Kalau aku tidak bisa memilikinya, siapapun juga tidak bisa memilikinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah gitu ngikutin. Kali ini Kak Cinta menunduk dan dia menangis sesenggukan, Kak Ewa. Suara tangisnya itu jadi berubah kayak sedih pilu kali gitu, Wak. Melihat hal itu Kiai Munir pun meminta mereka semua untuk duduk bersila di belakangnya belakang beliau sambil membaca ta'awuz, Al-Fatihah dan juga 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Duduk belakang saya, baca surat itu. Dan tuh semuanya ikut bacakan, Wak. Dan gak lama setelah doa itu dibacakan, seketika Kak Cinta berteriak kesakitan dan juga kepanasan, Wak. Kurang lebih setengah jam tuh Kak Cinta terus-menerus berteriak sampai akhirnya dia ini pingsan. Nah, melihat Kak Cinta pingsan, Kiai Munir pun langsung meminta bapaknya Kak Cinta untuk tolong kamu sentuh kening Kak Cinta sambil membacakan ayat kursi ya Pak sebanyak 3 kali. Nah, tujuannya supaya minimal malam ini Kak Cinta bisa tidur tanpa gangguan. Minimal. Kenapa minimal? Belum selesai gangguannya? Belum. Masih banyak. Itulah kenapa tadi di awal aku bilang kalau kisah ini nggak berhenti bikin aku merinding dari awal sampai akhir, Wak. Ini aku jujur nih, Wak, ya. Aku waktu baca aja ngos-ngosan nih mak cerita ini. Tahu kalian? Nah, terus, Wak, setelah diobati sementara oleh Kiai Munir, Kak Cinta pun akhirnya bisa tertidur pulas malam itu, Wak. Setelah itu mereka semuanya pun langsunglah turun ke ruang tamu nih untuk mendengarkan penjelasan dari Kiai Munir tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi pada Kak Cinta. Dan di situ, Wak, Kiai Munir berkata bahwa Kak Cinta ini diguna-guna oleh orang yang patah hati karena Kak Cinta. Dan ternyata, Wak, ada nih seorang laki-laki yang mencoba untuk mendekati Kak Cinta. Tapi Kak Cinta ini gak mau. Ditolak sama Kak Cinta, Wak. Dan ditambah lagi dia nih tahu kalau Kak Cinta ini mau menikah sama Mas Danang. Karena itulah, Wak, dia ini makin jadi patah hati lagi. Dikirimlah santet, kenalah ke Kak Cinta. Definisi cinta ditolak dukun bertindak. Nah ini dia. Itu kata Kiai Munir, Wak. Dan setelah mendengar penjelasan dari Kiai Munir, papa mama langsung nangis segugukan, Wak. Kenapa ada yang tega giniin anak kita ya Pak ya, kata mamanya kan. Dan Kiai Munir juga menambahkan ibu bapak Cinta ini harus segera dibersihkan dan dicari dari mana sumber guna-guna itu. Kalau sampai telat ditangani bisa sangat berbahaya, Bu. Saking kuatnya santet yang dikirim sama si laki-laki ini, saya sendiri pun sampai nggak sanggup ngobatin Cinta ini sendirian, Bu. Memang betul, Wak, Kiai Munir ini hanya sanggup membantu menenangkan dan memagari sementara aja supaya Kak Cinta ini bisa tidur pulas dengan tenang. Setelah ini bisa jadi Cinta kumat lagi gitulah. Dan selain itu juga Kiai Munir ini juga menyarankan supaya besok, Pak, Cinta nggak usah masuk kerja dulu. Dan saya minta semua barang-barangnya Cinta yang ada di kantor harus dibawa pulang ke rumah tanpa terkecuali. Pokoknya semua